Mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Makassar. Saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 pertemuan kedua pada hari ini Kamis tanggal 1 September 2022 di SMPN Negeri Satuatar 9 Pesawaran, Lampung. Pak, yang depan, gerak. Yang belakang lurusin. Tegak, gerak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Maka teman-teman kita berdoa menuntut agama dan muslim masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam untuk Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Untuk anak-anak silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Mahesa. Hadir. Ayu Dwi. Hadir. Bagas Kurniansa. Hadir. Bagus Wicaksono. Hadir. Chelsea Olivia. Hadir. David Afadil. Hadir. Dinar Ayu Anggreni. Fajar Aji Pangestu. Gilang Dwi Setiawan. Hernanda. Intan Ramadiantika. Christian Hernando. Laura. Marta Imelda. Maya Setiawati. Sandi Pratama. Sandi Wahyu Pratama. Hadir. Sylvia Ayu. Hadir. Tri Wulandari. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya Nak ya? Iya. Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini akan belajar tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang mobilitas sosial. Masih ingat mobilitas sosial itu apa? Masih. Oke. Apa mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Oke. Perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Oke, itu materi yang kemarin. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini tentang saluran mobilitas sosial, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi saluran mobilitas sosial. Yang ketiga, peserta didik menganalisis dampak dari mobilitas sosial. Yang keempat, peserta didik mendeskripsikan dampak dari mobilitas sosial. Nah, saluran-saluran mobilitas sosial itu yang pertama ada angkatan bersenjata. Yang kedua, lembaga keagamaan. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Yang keempat, organisasi politik. Yang kelima, organisasi ekonomi. Yang keenam, organisasi keahlian. Saluran-saluran mobilitas sosial itu individu atau sekelompok orang yang berhasil melakukan proses mobilitas sosial di lingkungan tempat bekerja. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan tempat berkarya dan bekerja. Nah, saluran-saluran mobilitas sosial yang pertama itu dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Yang kedua, organisasi profesi. Contohnya, organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha.
Yang keempat, organisasi politik. Sebagai contoh, misalkan Presiden Republik Indonesia. Presiden pertama itu adalah I.R. Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintah. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi presiden. Contoh dari saluran mobilitas sosial itu, yang pertama, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Seorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Nah, di sini ada gambar Tutpuri Handayani dan Majelis Ulama Indonesia. Dari gambar ini, dari dua gambar ini dijelaskan Tutpuri Handayani. Berarti Tutpuri Handayani itu adalah lambang atau logo pendidikan. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia itu adalah logo dari keagamaan. Berarti saluran mobilitas sosial itu ada dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan juga di sini ada gambar PDI Perjuangan dan Koperasi Indonesia. Maksud dari gambar PDI ini adalah dalam bidang politik, karena PDI Perjuangan itu merupakan logo atau gambar dari sebuah partai. Kemudian di sini ada logo Koperasi Indonesia, artinya saluran mobilitas sosial itu juga disampaikan dalam bidang keuangan, ekonomi. Yang pertama, contoh saluran mobilitas sosial dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangka. Jadi mereka itu saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan, yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang tinggi. Yang kedua, organisasi politik. Banyak contoh orang yang meneliti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat yang tinggi. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi memungkinkan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya. Bisa jadi ia akhirnya menjadi anggota dewan legislatif, gubernur, atau bahkan presiden. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Contohnya, organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Jadi koperasi dan badan usaha itu masuk ke dalam organisasi ekonomi. Organisasi profesi. Organisasi yang dapat dijadikan sebagai mewakili kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang kasus 1, 2, dan 3 yang hasilnya 1. Mobilitas sosial vertikal ke atas. Kasus 2, mobilitas sosial vertikal ke bawah. Kasus 3, mobilitas sosial horizontal. 2. Dalam mobilitas sosial vertikal naik dan bawah mengalami perubahan, tetapi pada mobilitas
Bupati naik menjadi gubernur, Pak Camat naik menjadi kepala dinas, gubernur